Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini. Ya kita sangat senang sekali ada bersama-sama saudara di tempat ini. Saya boleh melayani pada setiap saudara. Dan saya percaya saudaraku, bahwa ada perkara-perkara yang baik yang Tuhan boleh nyatakan atas setiap kehidupan saudara dan saya semua di tempat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih untuk worship leader, singer, pemain musik, ya semua yang terlibat dalam ibadah hari ini bekerja sama dengan baik, membawa Bapak Ibu semuanya, membawa kita semuanya untuk kita boleh ada saudaraku mempermuliakan akan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini saya ada di tempat ini seperti tadi Pastor Fani sudah sampaikan bahwa saya tidak sendirian, ada tim pengembalaan, ada sama-sama kita mungkin bisa bangkit berdiri supaya semua boleh tahu. Pak Roy, Ibu Maya dan juga Hans, mereka banyak membantu dalam pelayanan kita di Gresik, saudaraku. Dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, mereka punya background juga sebagai guru, saudaraku ya, seorang pengajar. Yang satu Ibu Maya di SMP dan Pak Roy di SMA. Dan saya percaya bahwa apa yang diperbuat semua itu untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama saudaraku berikan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa jemaat yang luar biasa adalah jemaat yang mau dengan sepenuh hatinya. Yesus aku mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Amin. Firman Tuhan katakan yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kalau hari ini saudara ada di tempat ini bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Maka saudaraku ya sebelum saya mau bicara lebih jauh, saya mau ambil kesepakatan dengan saudara semua. Bahwa tidak ada seorang pun yang hari ini membiarkan hal apapun mengalihkan perhatian kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sepakat? Jangan biarkan kalau ada WA, kalau ada pesan masuk, saudara buka dulu nih, lihat dulu, baca dulu, atau akan telepon dulu. Saudara firman Tuhan diperlukan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Amin. Kita perlu sekali firman Allah. Jadi berikan waktu, saudaraku tidak lama kurang lebih 30-35 menit ke depan untuk kita tangkap apa yang menjadi pesan-pesan daripada firman Tuhan. Supaya hari ini, besok, waktu-waktu yang akan datang, kita sungguh dapat mengalami akan hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara masih ingat apa yang menjadi tema daripada gereja City Blessing? Ada yang masih ingat? Apa ada yang masih tahu atau sudah nggak ngerti apa yang menjadi tema City Blessing? Halo? Halo? Saya mau suaranya dong. Ya. Saya mau suaranya dong. Ya, kalau saudara nggak semangat, saya juga nggak semangat. Coba, apa tema kita? Tema City Blessing? Harvest. Masa menuai. Ya, masa menuai. Saudara kalau gereja, saudara Tuhan taruhkan akan satu tema yang luar biasa, masa menuai. Saudara di sini sebenarnya kita ini bisa melihat bahwa ada gambaran yang jelas tentang hal apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan daripada gerejanya. Dan tentunya saudara dan saya. Bahwa Tuhan mau setiap kita ini mengalami yang namanya apa? Penuaian. Ada penuaian yang Tuhan mau lihat terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa di dalam hidup saudara, saudara telah mengalami banyak penuaian. Amin. Ada penuaian yang sudah saudara alami. Cuma yang menjadi pertanyaannya adalah penuaian seperti apa yang saat hari-hari ini sedang saudara alami. Apa yang sedang saudara tuai. Saya percaya bahwa hari-hari ini saudara ada penuaian. Cuma penuaian seperti apa yang hari-hari ini sedang saudara alami? Apakah saudara sedang menuai sesuatu sehingga membuat hidup saudara bisa mengatakan terima kasih. Ya terima kasih Tuhan. Yang membuat saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang membuat saudara bisa bersorak-sorai untuk Tuhan. Atau sebaliknya nih. Saudara sedang mengalami satu hal di mana saudara mengalami akan hal-hal yang dalam tanda kutip saudara nggak inginkan itu terjadi di dalam kehidupanmu. Ada penuaian, saudara bisa alami penuaian yang baik ataupun dalam tanda kutip saudara sedang mengalami
penuaian yang itu sebenarnya saudara nggak inginkan, saudara nggak harapkan. Ya. Firman Tuhan katakan saudaraku di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7. Kalau saudara bisa lihat di sana satu kebenaran firman Tuhan, Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara perhatikan ayat ini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami sesuatu, baik itu yang baik ataupun yang dalam tanda kutip tidak baik, saudara percayalah bahwa itu adalah hasil daripada benih yang saudara telah tabur di hari-hari yang lalu. Dan apa yang sedang saudara lakukan, apa yang sedang saudara perbuat hari-hari ini apa yang sedang kau lakukan, itu adalah benih yang sedang engkau tabur untuk ke depan saudara akan menuainya. Jadi mana yang baik yang saudara mau tuai di dalam kehidupanmu, itu tergantung daripada apa yang saudara tabur. Ya. Apa yang saudara alami sekarang ini, mungkin itu adalah hasil daripada apa yang sudah kita tabur di hari-hari yang kemarin. Kalau saudara mau lebih baik, ada tuaian-tuaian yang lebih baik, hari ini sudah kuputuskan dalam kehidupanmu, mulai menabur sesuatu yang baik. Tabur sesuatu yang baik di dalam kehidupanmu. Di ladang yang sudah Tuhan berikan kepadamu, tabur benih-benih yang baik. Saudara tahu enggak bahwa setiap kita ini punya ladang untuk kita bisa menabur. Amin. Ada ladang. Saudara yang bekerja, di lingkungan saudara bekerja, itu adalah ladang saudara untuk saudara bisa menabur. Di dalam komunitas, di gereja ini, saudara ada bersama-sama atas gereja ini. Ini adalah ladang saudara untuk saudara juga bisa menabur benih-benih. Amin. Di rumah, di lingkungan rumah, komunitas yang saudara miliki, itu adalah ladang saudara untuk saudara bisa menabur. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan saudara, dalam komunitas dengan siapapun, saudara percayalah bahwa itu adalah ladang yang baik untuk saudara bisa mulai menabur. Jadi taburlah akan taburan-taburan benih-benih yang baik di dalam kehidupanmu. Supaya engkau bisa mengalami penuaian yang baik. 2 Korintus pasalnya yang ke-9, surat 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Saudara ini kita masih pendahuluannya, saudaraku ya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, saya bacakan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Jadi kepada setiap saudara, perhatikan di sini. Ia menyediakan benih, Tuhan memberikan benih untuk engkau tabur di ladangmu. Untuk engkau bisa menabur. Ya, Tuhan memberikan benih kepada setiap orang dan juga menyediakan benih, menyediakan roti untuk engkau bisa makan. Jadi kalau Tuhan kasih saudara roti untuk dimakan, makanlah itu, nikmatin itu. Tetapi ada benih yang Tuhan juga berikan kepada saudara, tabur itu, jangan dimakan benih-benihnya. Gak akan ada tuaian akan terjadi. Jadi jemaat Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan tema ini, atas gerejanya, masa menuai, percayalah bahwa Tuhan akan terus bekerja daripada setiap benih yang saudara tabur. Ya, kerjakan dengan setia, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan keberanian. Bila perlu saudara berdoa, minta Roh Kudus, berikan keberanian untuk kita bisa menabur. Kadang-kadang saudara kita ini sulit untuk bisa menabur. Enggak ada keberanian untuk kita bisa menabur. Kita perlu pertolongan Roh Kudus, kita perlu berdoa sehingga ada keberanian itu untuk menabur. Ladangmu Tuhan sudah berikan kepadamu. Tuhan memberikan kepada setiap saudara ladang untuk saudara mulai bisa menabur benih. Tabur itu, saudaraku. Supaya ada penuaian-penuaian yang
baik terjadi atas setiap kehidupan saudara semuanya. Ya. Lalu saudara tahu juga enggak bahwa di dalam hidup kekristenan, kenapa saudaraku ya perlu sekali kita ini hari-hari kita untuk kita bisa menabur di ladang yang Tuhan sudah berikan. Karena bisa demikian, karena kalau kita berbicara tentang kekristenan saudaraku, kekristenan itu tidak hanya sekedar sebagai satu agama. Ya. Kekristenan itu adalah satu hubungan. Kekristenan adalah hubungan. Hubungan ya dengan Tuhan dan juga hubungan dengan sesama. Dan bagaimana kualitas hubunganmu baik dengan Tuhan ataupun dengan sesamamu, dengan komunitas di mana engkau boleh ada, itu akan mempengaruhi saudaraku ya, akan benih-benih yang dapat engkau tabur di dalam kehidupanmu. Kalau ada satu hubungan yang erat, kalau ada satu hubungan yang baik, saya percaya akan lebih lagi memberikan satu keberanian dalam kehidupanmu untuk bisa menabur benih-benih yang baik. Dan hari ini saya mau mengajak setiap saudara, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa memiliki akan suatu hubungan yang erat, satu hubungan yang baik. Ya. Melalui tema yang saya mau sampaikan, aku yang mengasihi dan hidup di dalam kasih Tuhan. Mungkin bisa ditampilkan, ini tema saya yang saya mau sampaikan atas gereja Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini hari ini. Sama-sama kita katakan saudaraku, mengasihi dan hidup dalam kasih Tuhan Yesus. Mengasihi dan hidup di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Ini yang sama-sama hari ini kita mau renungkan. Saudara hari ini saudara perhatikan dengan baik apa yang firman Tuhan boleh bicarakan hari ini. Karena saya percaya bahwa ini akan memberikan pengaruh yang sangat baik di dalam setiap kehidupanmu. Pribadi lepas pribadi, ya, akan ada hal-hal yang baik terjadi. Saya mau bacakan kepada saudara Yohanes 15 ayat 9 mulai sampai dengan ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-15, saya akan bacakan ayat 9 mulai. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa hari ini. Roh Kudus, Kau berkati setiap hati. Biarlah hari ini dengan baik-baik kami boleh mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Allah, nasihat-nasihat firman-Mu. Jamahkan setiap hati kami ya Tuhan, sehingga saat kami mendengar firman-Mu, hati kami tidak berbantah-bantah, tetapi dengan iman kami boleh mempercayainya. Dan dalam kekuatan daripada Roh Allah, kami dapat hidup tepat seperti apa yang firman Tuhan boleh katakan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengasihi dan hidup di dalam kasih Tuhan. Saudara, dari ayat-ayat yang kita tadi sama-sama baca, saya bisa melihat, saudaraku, ada beberapa hal yang menjadi hati daripada Tuhan. Next. Ya.
Hati Tuhan untuk gerejanya, saudaraku. Ya, hati Tuhan untuk gerejanya. Ayat 15, bahwa Tuhan mau memenuhi hidupmu dengan sukacitanya. Ini kerinduan Tuhan. Tuhan mau melihat hidup saudara dan saya sebagai umatnya, gerejanya. Hidup kita ini dipenuhi dengan sukacitanya. Tuhan mau selalu melihat ada kegembiraan. Ada sukacita di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, ya ayat 12 dan ayat 17, supaya gerejanya juga dapat saling mengasihi. Saya ajak saudara untuk melihat dulu hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan ingin terjadi dalam hidupmu. Bahwa Tuhan yang kedua, Tuhan kepingin saudara dan saya, kita ini bisa dapat hidup saling mengasihi. Kalau ada ladang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, komunitas Tuhan berikan kepada saudara dan saya, saudara hendaklah kita ini bisa apa? Mengasihi mereka semuanya. Ada kasih di sana. Karena Tuhan kepingin setiap kita bisa apa? Ya, saling mengasihi. Yang ketiga, selanjutnya, hati Tuhan adalah supaya gerejanya dapat mengetahui kehendak Bapa. Perlu sekali. Tuhan kepengen juga saudara dan saya sebagai gerejanya, kita tahu apa sih maunya Tuhan. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Next, satu lagi. Dan yang keempat, Tuhan juga kepengen supaya gerejanya menghasilkan buah. Ada penuaian. Percayalah saudaraku. Tuhan juga kepengen melihat saudara ini dalam kehidupanmu ada penuaian yang baik terjadi. Saudara bisa menuai buah-buah yang baik di dalam kehidupanmu. Kata berbuah, ya saudaraku dalam ayat ini di sini menunjuk kepada kebajikan rohani. Ya, seperti Galatia yang dikatakan Galatia 5 ayat 22-23, yaitu buah-buah roh. Yaitu supaya di dalam kehidupan daripada gerejanya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tuhan mau melihat ini terjadi dalam hidup saudara. Ada penuaian yang baik yang saudara bisa alami. Dan buah ini juga berbicara tentang apa, saudaraku? Membawa jiwa kepada Kristus. Ada jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan, yang bisa dipersembahkan di hadapan Allah. Jadi dari ayat-ayat yang sudah kita baca, paling tidak ada 4 hal ini. Yang Tuhan, saudaraku, mau itu terjadi dalam kehidupanmu. Dan itu semua adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Supaya kita semua memiliki sukacitanya. Yang kedua tadi apa, saudaraku? Supaya apa? Supaya gerejanya dapat saling mengasihi. Supaya gerejanya dapat bisa apa? Mengetahui kehendak Bapa. Dan ada penuaian yang terjadi. Ini hati Tuhan untuk saudara. Inilah hatinya Allah kita. Sebenarnya dia benar-benar mau melihat ada perkara-perkara yang baik terjadi dalam kehidupan daripada gerejanya. Nah, selanjutnya, bagaimanakah hal-hal di atas itu, saudaraku, dapat terjadi? Supaya saudara dan saya bisa mengalaminya. Ini yang penting, ini poinnya. Kalau kita menjadi orang Kristen, orang-orang percaya, hanya tahu kebaikan Tuhan, hanya tahu kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, tetapi tidak mengalaminya. Enak enggak, saudaraku? Enggak enak. Setiap orang Kristen perlu ada pengalaman secara pribadi. Setiap orang percaya perlu mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan untuk mengalami apa yang baik yang daripada Tuhan, seperti apa yang menjadi isi hati Tuhan, saudara, tidak bisa kita mencapai itu dengan kekuatan sendiri, dengan upaya sendiri. Enggak bisa. Kita upayakan sendiri, saudara, dengan kekuatan kita. Saudara, enggak akan bisa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan?
Supaya kita bisa mengalami apa yang baik yang daripada Tuhan. Yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara dan saya. Coba perhatikan saudaraku ya, ayat yang ke-9 dari Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-9. Sekali lagi saya mau ajak saudara lihat kebenaran ini. Pasal 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, Yesus katakan. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Dan selanjutnya dikatakan, tinggallah di dalam kasihku. Saudara mau mengalami seperti apa yang 4 hal tadi. Hatinya Tuhan untuk saudara. Supaya hidupmu penuh dengan sukacita. Hidupmu penuh dengan kasih. Supaya kehidupanmu bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak daripada Allah. Dan ada penuaian-penuaian yang baik terjadi dalam kehidupanmu. Di sini saudaraku, Tuhan Yesus sampaikan. Tinggallah di dalam kasihku. Tinggallah di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Dikatakan tinggal di dalam kasih Tuhan. Bukan sekedar mengasihi. Tetapi tinggal di dalam kasih Yesus. Karena kalau hanya sekedar mengasihi, saudaraku. Kalau kita hanya sekedar mengasihi, dan saya percaya, kalau saya tanyakan ini kepada saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Saya percaya, saya yakin-yakinnya saudara akan katakan, ya saya mengasihi Tuhan. Amin. Saya percaya saudara pasti akan mengatakan, saya mengasihi Tuhan. Saudara, ada perbedaan sebenarnya. Mengasihi dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Ketika Tuhan berbicara supaya kita mengasihi, selalu disertai saudaraku selanjutnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Jadi yang Tuhan bicarakan bukan sekedar mengasihi, saudaraku. Ada banyak orang Kristen saudaraku yang mengatakan di dalam kehidupannya, aku mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi hidupnya tidak mau tinggal di dalam kasih Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada banyak orang-orang saudaraku yang bisa mengatakan, aku mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi hidupnya masih ada di dalam kebencian. Masih ada sakit hati dengan keluarga. Dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Masih ada kemarahan di dalam kehidupannya. Di dalam pekerjaannya. Masih ada orang-orang yang gak jujur di dalam bekerja. Ya, bong-bong dikit gak apa-apa lah. Nanti kalau terlalu jujur, orang Jawa ngomong apa? Ajur. Saudara jangan percaya itu. Jangan percaya itu. Itu gak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu kebohongan kalau jujur ajur. Ada loh orang-orang Kristen yang mengatakan aku mengasihi Tuhan. Tetapi dia masih melakukan itu semua. Masih membiarkan sakit hati terpelihara dengan baik. Tersimpan dengan baik. Masih ada dalam akar kepahitan. Ada orang-orang yang demikian. Makanya saudaraku ya ada ayat firman Tuhan juga katakan demikian. Matius 15 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mengasihi Tuhan, yes. Mau ibadah, iya. Tetapi hatinya menjauh daripada Tuhan.
Jadi yang Tuhan kehendaki untuk dapat terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini adalah kasihlah Tuhan dan tinggallah di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih Tuhan, Tuhan Yesus. Next, satu lagi. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan menjadi tanda bahwa orang Kristen tinggal di dalam kasih-Nya? Yang pertama, saudaraku, yang pertama adalah taat. Melakukan kehendak-Nya. Menuruti perintah-perintah Tuhan. Mau mentaati apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Taat itu, saudaraku, taat itu berarti kita ini akan bertindak atau melakukan segala sesuatu sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi bukan hanya sekedar melakukan apa yang saya mau, apa yang menurut saya baik, itu yang akan kita lakukan. Tetapi kalau bicara tentang ketaatan, ini berbicara tentang bahwa apa yang akan kita lakukan, hal-hal yang mungkin sekalipun itu enggak sesuai dengan keinginan kita akan melakukannya. Dan pertanyaannya, bisa enggak gerejanya taat melakukan kehendak Tuhan? Menurut saudara bisa enggak saudara melakukan kehendak Tuhan? Nah ini. Saudara tahu nih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang-kadang apa yang menjadi kehendak Tuhan ini enggak sesuai dengan hati kita. Bagaimana enggak, saudaraku, ya Tuhan mau hidup kita harus penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan. Disakitin orang, Tuhan hanya katakan apa? Ampunilah mereka. Apalagi di masa menuai, saya percaya bahwa ya tim penggembalaan di tempat ini ajar kepada setiap kita untuk apa? Mulai menabur. Ayo tabur. Aduh saudara, itu enggak enak. Itu enggak nyaman bagi daging kita. Bisa enggak saudara kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bisa enggak saudaraku? Wah, daging ini aduh Pak. Mungkin kalau kita lihat daging kita lihat siapa kita, saudaraku, sebagai saya ini hanya manusia berdosa, itu kan seringkali orang bisa katakan demikian. Kita enggak bisa untuk bisa taat. Tetapi saya memberitahukan kepada saudara satu hal, satu kebenaran, saudaraku. Beberapa kebenaran yang akan memberitahukan kepada saudara bahwa sebenarnya saudara ini bisa kok untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebenarnya bahwa setiap kita ini bisa untuk taat. Untuk kita bisa taat, untuk kita bisa tunduk dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Next. Kenapa? Ini jadi langsung muncul semua ya. Jadi saya persiapkan bisa muncul satu-satu. Tapi enggak apa-apa ya. Ada beberapa kebenaran bahwa gereja Tuhan itu dapat mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang pertama, saudara percayalah bahwa sebenarnya untuk taat, untuk kita bisa taat, itu tidak berbicara tentang bisa atau tidak. Melainkan mau atau tidak. Mau atau tidak kita ini untuk bisa mentaati apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Bukan masalah bisa atau tidak bisa. Kalau kita bicara tentang bisa atau tidak, ketika kita harus melakukan sesuatu dalam tanda kutip yang gak sesuai dengan hati kita gak akan bisa melakukannya. Untuk taat ini sebenarnya berbicara tentang mau atau enggak sih. Ada satu contoh yang bisa dialami oleh seorang janda yang ada di Sarfat. Kalau saudara nanti bisa baca di rumah dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai ayat 16. Saudara, di situ diceritakan bahwa ada seorang janda di Sarfat. Dan pada waktu itu ada dalam musim kelaparan. Susah pangan. Di seluruh negeri ada kelaparan. Tahu-tahu datang seseorang hamba Tuhan, Elia, datang kepada janda ini minta minum plus minta
roti. Dan firman Tuhan katakan, perempuan itu katakan demikian saudaraku. Ayat 12, kalau saya boleh bacakan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Mereka enggak punya lebih. Mereka hanya punya dikatakan apa? Segenggam tepung roti. Yang saat itu kalau dibuat roti, diolah jadi roti, dimakan dia dan juga anaknya. Habis. Setelah itu hanya menunggu waktunya untuk apa, saudaraku? Untuk mati. Karena enggak ada lagi yang bisa dimakan. Tetapi hebatnya wanita ini, saudaraku, janda ini, di dalam situasinya, kondisinya seperti itu, dia mau mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena disampaikan kepada janda ini, ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan, ya Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan di ayat-ayat sebelumnya juga disampaikan kepada janda ini tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Janda ini mau mempercayai. Wanita ini mau mempercayai sehingga dia mau taat. Dia buatkan dulu roti buat Elia. Itu bukan perkara yang mudah. Bukan hal yang gampang bisa dilakukan. Tetapi dia mau. Mau untuk dia mentaati. Dan hasilnya, saudara semua sudah tahu ceritanya. Ada pemeliharaan Tuhan. Sampai masa kelaparan itu berlalu. Amin. Dalam kehidupanmu, saudara. Saya mau ajak kepada setiap saudara. Kalau kita ada dalam satu tema, masa menuai. Ada ladang yang juga Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Komunitasmu itu adalah ladangmu, saudara. Gereja ini adalah ladang untuk saudara bisa menabur benih. Di tempat di mana saudara bekerja itu adalah ladang untuk saudara bisa menabur benih. Saudara taburlah. Taburlah. Supaya ada benih-benih yang baik yang saudara bisa tabur. Dan akan ada hasil yang baik terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mau menabur? Saudara mau taat? Apa sih kehendak Tuhan? Baca Alkitab saudara. Cari tahu apa sih menjadi kehendak Tuhan. Taatin itu. Lakukan itu. Kadang-kadang untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara kita harus lepaskan dulu nih logika kita. Kadang-kadang apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan itu enggak masuk akal. Tetapi saudara akan melihat ada perkara-perkara besar boleh terjadi. Kurang lebih 3 minggu yang lalu, istri saya ini ketemu dengan teman masa kecilnya. Teman dan juga keluarga masa kecilnya. Jadi enggak pernah ketemu lebih dari 30 tahun. 30 tahun lebih enggak pernah ketemu, enggak ada kontak. Tahu-tahu ada kabar. Dia ini ada di Surabaya dan melalui Facebook ketemulah di sana. Dan dia ketepatan ada di Surabaya, sebenarnya dia tinggal di Sumatera. Pas waktu itu dia ada di Surabaya, ketemu di Facebook. Dan ngobrol, datanglah ke rumah, singkat ceritanya. Datang ke rumah, seneng, 30 tahun lebih gak ketemu. Ketemu beberapa jam, ngobrol, cerita-cerita, ya berdua asik cerita, sayanya bengong, liatin aja, dicuekin. Ya memang temennya istri saya sih gak tahu, hanya duduk, lihat, denger aja. Selesai ngobrol-ngobrol,
selesai makan, pulang, singkat ceritanya ada berkat yang diberikan. Istri saya diberkati, diberkatin. Hari Kamis itu dia datang, diberkatin. Pulang, hari Jumatnya kita ini ada doa semalam suntuk dengan hamba-hamba Tuhan sekabupaten Gresik. Sebulan sekali memang kita di Bamak ada doa semalam suntuk. Dan dalam doa itu aku biasanya ada satu hamba Tuhan yang jadi donatur. Jadi setiap yang datang itu ada paling diganti uang transportnya, saudaraku. Dan hari itu, saudaraku, yang biasanya jadi donatur, dia telepon sama koordinator doa, dia katakan minta maaf hari ini dia tidak bisa kasih berkat, dia nggak bisa kasih uang transportnya. Wah, saudaraku, kurang lebih ada 43 hamba Tuhan yang hadir. Ini lumayan, saudaraku. Ketika disampaikan itu, tahu-tahu nih, saudaraku, dek hati saya, kok Tuhan bicara, kasih loh. Pertama suruh kasih, saudaraku ya, ini enggak dikit Tuhan. Hamba Tuhan segini, ya, dengan nominal yang cukup besar. Wah, mulai berdalih. Orang biasanya suka berdalih kalau kita mau dipakai. Cari dulu alasan dulu. Sebisa mungkin establis dulu. Jadi singkat ceritanya pada waktu itu kuat sekali kasih. Ya sudah akhirnya saya putuskan hati itu hampir jam 12 ya Tuhan saya kasih. Tak ngomong dulu sama istri saya. Karena yang baru dapat berkat kan istri saya. Jadi sebelum sesi pertama selesai, kebetulan doa itu tidak jauh dari rumah. Saya pulang, saya bangunkan istri saya dan saya sampaikan. Saya ngomong dan istri saya sambil ngantuk-ngantuk dan dikatakan, ya enggak apa-apa loh, terserah, pakai saja. Loh, pakai. Dan begitu dengar plong rasanya. Dan saya sampaikan itu sama koordinatornya, Pak, untuk transport saya handle. Kita bukan ada dalam kelebihan, bukan ada dalam kelimpahan. Tapi ketika kita mau taat, ada perkara-perkara yang baik yang Tuhan boleh kerjakan. Kalau mau cerita tentang penuaian-penuaian, ada banyak hal. Baik itu untuk sekolah anak-anak saya. Ada banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan. Kita nggak pernah berharap sama manusia. Tetapi Tuhan selalu ada sediakan yang terbaik. Amin. Dalam hidup saudara saya percaya nih. Bahwa Tuhan pun mau melihat ada penuaian-penuaian yang baik. Tapi berani enggak saudara mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan? Mau enggak saudara taat? Ketika Tuhan katakan tabur, berani enggak saudara nabur? Tabur kebaikan, tabur kasih, tabur kemurahan, tabur sukacita, kelemah lembutan. Saya percaya ketika ada keberanian dalam kehidupanmu untuk menabur, akan ada penuaian-penuaian yang membuat saudara bersuka cita. Next. Kasih karunia Tuhan Yesus telah membenarkan kita dan dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Jadi yang pertama untuk kita bisa mentaati, itu berbicara tentang mau atau enggak. Yang kedua, percayakan bahwa kasih karunia Tuhan Yesus telah membenarkan kita. Oh, ini sebelumnya coba atasnya. Ada satu poin lagi di sana. Atau agak kacau ya. Atau ditutup aja itu nggak apa-apa, nggak usah kita pakai PowerPoint, nggak usah pakai slide, saudaraku ya. Yang kedua, saudaraku, yang kedua itu sebenarnya bahwa Tuhan mau menjadikan kita ini, Tuhan menjadikan saudara dan saya, firman Tuhan katakan apa? Menurut gambar dan rupa Allah. Nah ini dia. Tuhan menjadikan kita menurut gambar dan rupa Allah. Untuk kita bisa mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu sebenarnya bukan satu perkara yang sulit.
Kalau yang pertama bicara tentang mau atau tidak. Yang kedua lebih lagi dikatakan Tuhan menjadikan kita ini menurut gambar dan rupa Allah. Ini tidak berbicara tentang fisik. Bahwa kita punya muka yang sama dengan Tuhan. Tetapi saudaraku ya ini lebih berbicara kepada karakter, sifat. Jadi untuk kalau kita tahu kebenaran ini dan mempercayai kebenaran ini, bukanlah satu perkara yang sukar untuk kita bisa hidup mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan jadikan kita ini menurut gambar dan rupanya. Ada karakter-karakter Allah. Kita punya rupa karakter yang ada pada Tuhan. Itu sebenarnya ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, yang ketiga, kasih karunia Tuhan Yesus telah membenarkan kita dan dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Poin-poin ini, saudaraku, kalau kita mempercayainya, ini akan teguhkan hati kita, hidup kita, bahwa sebenarnya kita ini bisa taat dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kasih karunia-Nya telah membenarkan kita. Sehingga pada saat kita percaya Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis, saudara pada waktu baptisan, pada waktu saudara dibaptiskan, ketika kita dibaptiskan, sebenarnya pada waktu itu kita sedang mendeklarasikan kepada dunia. Kita sedang mendeklarasikan kepada dunia, menyatakan kepada dunia bahwa kita bukan lagi bagian dari dunia. Tetapi bagian daripada gereja atau tubuh Kristus. Deklarasi kepada iblis bahwa kita bukan lagi milik atau hamba daripada iblis, kepunyaan iblis, tetapi kita milik Kristus. Jadi dalam baptisan itu adalah deklarasi, ada satu pernyataan yang sedang kita nyatakan. Dan itu akan membuat dalam kehidupan kita, memampukan kita bisa mentaati apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Kepada dunia kita bisa menyatakan bahwa kita bukan lagi bagian daripada dunia ini. Sehingga kita akan hidup sama seperti dunia. Tidak. Tetapi kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Dan kepada iblis bahwa kita bukan lagi miliknya. Jadi jelas di sini saudaraku, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya saudara bisa mengalami ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, yang saya sampaikan di atas. Kasihilah dan tinggallah di dalam kasih Tuhan Yesus. Dengan mentaati apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Siap saudara taat hari-hari ini. Ambillah keputusan di dalam kehidupanmu. Saudara taati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang terakhir. Yang kedua. Tuhan Yesus adalah prioritas. Yang menjadi tanda bahwa orang Kristen tinggal di dalam kasih-Nya. Yang kedua adalah Yesus adalah prioritas. Yang pertama tadi adalah ketaatan. Saudara mulai bisa cek apakah hari-hari ini saudara hidup tinggal di dalam kasih Tuhan. Orang yang tinggal di dalam kasih-Nya, dia akan menuruti perintah-perintahnya, menuruti apa yang menjadi kehendaknya. Dia mau mentaati apa yang menjadi kehendaknya. Dan yang kedua akan menjadikan dia sebagai prioritas dalam hidupnya. Tempatkan dia sebagai yang utama di dalam kehidupanmu. Orang yang memprioritaskan Tuhan Yesus, ia tidak akan kehilangan apa yang menjadi kebutuhan tubuh dan jiwanya. Kalau dalam Tesalonika dikatakan apa? Supaya tubuh dan jiwamu, roh, tubuh, jiwamu terpelihara secara sempurna. Ketiganya harus terpelihara, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Kebutuhan roh adalah kebutuhan akan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Satu kebutuhan yang mau memuji Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kebutuhan jiwa ini, jiwa kita butuh apa? Butuh perhatian, butuh kasih sayang.
butuh juga mengasihi, diperhatikan, disiplin dan sebagainya. Tubuh kita butuh apa? Makan, minum, tempat tinggal, dan sebagainya. Ada banyak kebutuhan. Tetapi yang firman Tuhan beritahukan kepada saudara dan saya adalah Tuhan harus menjadi prioritas. Bukan tubuh, bukan apa menjadi kebutuhan tubuh menjadi prioritas. Tetapi Tuhan harus menjadi prioritas. Ketika saudara utamakan Tuhan, saudara cari Tuhan di dalam kehidupanmu, menempatkan Dia lebih utama dalam kehidupanmu, saudara nggak akan kehilangan apa yang dibutuhkan jiwa dan juga tubuhmu. Amin. Saudara nggak akan kehilangan. Justru orang yang mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya, dia bisa mendapatkan apa yang dunia juga cari. Matius 6 ya 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, yaitu apa ayat sebelumnya dikatakan apa? Apa yang bangsa-bangsa cari, Tuhan tahu saudara dan saya kita memerlukan itu semua. Amin. Dan Tuhan akan memberikan itu kepadamu. Tetapi sebaliknya, kalau prioritas kita salah, hari-hari ini prioritas kita ada pada dunia, mendapatkan apa yang dunia tawarkan, mencari duit, cari harta, itu menjadi prioritas. Saudara akan kehilangan hidup. Saudara nggak akan bisa, hidup saudara nggak akan ada lagi tempat untuk Tuhan. Waktumu akan habis di sana dan saudara akan kehilangan hidup. Sebaliknya, kalau kita memprioritaskan kebutuhan tubuh atau jiwa, maka kita akan kehilangan hidup. Nggak akan ada lagi waktu untuk Tuhan. Nggak akan ada lagi waktu untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan, untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan. Next, kesimpulannya saudaraku. Apa yang hari ini Tuhan boleh bicarakan dalam kehidupan saudara dan saya adalah kasihilah Tuhan dan tinggallah dalam kasih-Nya. Dengan apa saudaraku? Mentaati apa yang menjadi kehendak-Nya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dalam kehidupanmu. Amin. Siap saudara untuk bertindak tepat seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kita akan satukan hati, sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya ajak untuk pemain musik, worship leader juga maju ke depan. Dan bantu saya untuk hari ini. Kita akan satu pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Hari ini saya ajak saudara untuk bersama-sama. Saudara tutup mata saudara. Saya mau bahwa setiap pribadi daripada saudara hari ini, secara pribadi saudara bisa berbicara kepada Tuhan. Supaya hari ini kita boleh jujur di hadapan Tuhan. Apakah di dalam hidup kita hari-hari kemarin sampai saat ini kita sedang hidup mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan? Adakah kasih-Mu kepada Dia? Dan juga tinggal di dalam kasih-Nya. Apakah selama ini kita hanya sebagai hidup orang yang hanya sekedar dengan mulut kita saja mengatakan aku mengasihi Tuhan. Tetapi kita masih hidup dalam cara hidup yang lama. Kalau mungkin dalam kehidupanmu kau masih hidup dalam cara yang lama. Ada kebencian, ada sakit hati, ada kemarahan. Ada ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Saudara percayalah bahwa Tuhan tidak mau melihat akan hidupmu tetap ada seperti itu. Tuhan mau melihat hidupmu lebih baik. Tuhan mau melihat hidupmu penuh dengan sukacita, dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan kegembiraan karena tuaian-tuaian yang baik. Jadi jika hari ini benar-benar dalam kehidupanmu, engkau mau menyelesaikan hal-hal yang buruk yang sampai mungkin kita lakukan. Tuhan Yesus katakan, 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Jika hari ini engkau mau mengakui kesalahan,
Dia adalah Allah yang mau mengampuni akan kehidupanmu. Biarlah hari ini ke depan, setiap kita boleh ambil satu sikap, satu keputusan. Aku mau taat dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Saudara, naikkan pujian ini. Bukan sekedar kita bernyanyi. Tetapi biarlah ini juga menjadikan satu pernyataan hatimu di hadapan Tuhan. Pengakuan daripada kehidupanmu kepada Dia. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Dan nyatakan di dalam nama Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Dari awal sekali lagi nyatakan pujian ini. Saudara sehingga naikkan pujian ini. Bapak Ibu, hari ini saudara renungkan. Perhatikan baik-baik akan kehidupanmu di hadapan Tuhan. Sudahkah ada respon yang baik dalam hidupmu terhadap kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupmu, sehingga membuat ada keberanian dalam hidupmu untuk kau mau tinggal di dalam kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudara yang mau dipenuhi oleh kasih-Nya, angkat tanganmu dan katakan ini. Haleluya. Yes, benar Tuhan. Engkau memperhatikan daripada setiap gereja-Mu. Dan biarlah kasih yang daripada Kristus, kasih yang daripada Allah penuhi atas setiap kami semua. Haleluya. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap nasihat-nasihat firman Allah yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk hati Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami gereja-Mu. Sehingga Engkau mau melihat hari-hari kami baik. Engkau mau melihat hari kami penuh dengan sukacita. Sehingga Engkau mau melihat hari-hari kami. Untuk kami mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan kami dapat hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan.
Bahkan hati Tuhan bagi setiap kami umat-Mu. Mau melihat kami ada penuaian-penuaian yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk hati yang luar biasa mengasihi hidup kami umat-Mu, jemaat-Mu. Hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Atas setiap kehidupan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau akan membawa hidup daripada setiap jemaat Tuhan kepada suatu kehidupan seperti apa yang menjadi ketetapan dan rancangan daripada Tuhan. Roh Kudus berikan keberanian daripada setiap hidup daripada umat-Mu di tempat ini. Keberanian untuk mengambil satu sikap, suatu keputusan di dalam hidup mereka untuk mau mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup tepat seperti apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman Allah dalam hidup mereka. Dan sekalipun ada harga yang harus dibayar, Roh Kudus berikan keberanian dalam setiap kehidupan daripada jemaat-Mu. Berikan keberanian demikian juga untuk bisa menempatkan Engkau sebagai prioritas yang utama. Sehingga dalam setiap tindakan, dalam setiap hal yang jemaat-Mu boleh lakukan, menempatkan Engkau di tempat yang utama. Ini doa kami ya Tuhan untuk setiap umat-Mu. Dan hikmat yang daripada Tuhan memenuhi dalam setiap kehidupan daripada jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan jika sebentar juga ya Tuhan, bersama-sama kami umat-Mu, kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing dan kepada segala aktivitas hidup daripada umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami pun akan pulang dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan boleh memiliki hati yang percaya bahwa ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang akan membuat hari-hari mereka penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku bersama-sama hari ini kita akan bangkit berdiri. Dan hari ini saudaraku, dengan imanmu, angkat akan kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan sudah berbicara di dalam kehidupanmu. Dengan baik-baik engkau sudah mendengarkannya. Dan bahkan dengan setia engkau mau melakukan di dalam kehidupanmu, maka dengarlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dengan ucapan syukur. Dan hari ini pulanglah. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan daripada Roh Kudus, hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya memberkati akan kehidupanmu. Engkau yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.